Assalamualaikum saudara-saudaraku setanah air. Apa kabar? Kita lanjutkan episode di Bandung. Ini hari terakhir. Hari terakhir mau pulang ke Jawa Tengah. Pagi, karena ini pagi, belum sarapan di rumah tadi, jadi kita mampir ke satu kafe. Sebenarnya tujuan utamanya bukan kafe, tapi art space yang ada di samping kafe ini. Karena dia belum buka, jadi kita sekalian nunggu, sekalian ngopi. Ini anak saya pesan hot chocolate sama marshmallow. Kelihatannya enak dan manis. Makasih. Ayah slow seperti biasa pesannya kopi. Tempatnya ini enak sih, sejuk gitu ya daerahnya. Alamatnya saya lupa lagi, namanya Blessings Art and Space apa gitu ya kalau nggak salah. Blessings Art Space gitu. Tuh ada tuh Blessings. Nanti di Google aja kalau mau ke sini. Jadi di samping kafenya ada toko-toko menjual art and craft gitu, stuff. Ini roti kayak toast. Tapi kenapa ada daun rosemary di atasnya ya? Mungkin sebagai hiasan saja, tapi agak kurang nyambung. Nah, Ibu Jali Gendats pesan bitterballen. Bitterballen ini makanan dari Belanda ya. Sebenarnya dia kayak mashed potatoes terus digulung-gulung dan digoreng. Lazimnya orang makan bitterballen itu pakai mustard. Nah, setelah toko arts and crafts-nya itu buka, kami masuk ke sini karena anak saya ada sesuatu yang mau dia beli kayaknya. Tapi saya juga senang melihat-lihat ini. Tokonya lucu. Banyak barang-barang unik, tapi buat orang-orang yang suka hobi-hobi gitu nih pasti senang banget. Mulai dari melukis, apa namanya itu yang pakai benang-benang itu apa sih? Nah, merajut, menyulam, banyak deh. Dia juga ada jual barang-barang perintilan yang lucu-lucu kayak gantungan kunci, terus tas-tas tote bag gitu. Pokoknya sangat menarik deh. Di sini bisa buat orang yang suka hobi beginian nih, pasti bisa lama-lama nih di sini betah. Jadi persis di sampingnya tuh dengan kafenya itu cuman, nah ini kayak pintunya langsung menuju kafe. Jadi kita bisa tinggalin makanan kita dulu, lihat-lihat, nanti balik lagi. Lanjut kita menuju ke Jawa Tengah. Kita keluarnya dari tol Cileunyi, jadi melewati itu tuh Masjid Al Jabar tadi, terus juga ini GBLA, Stadion Kebanggaan Bobotoh, Persib. Ini juga termasuk spot yang sering kami datangi, bukan datangi ya, lewati, karena dulu kami tinggal tidak jauh dari sini dan saya dulu sering bolak-balik ke stasiun kereta cepat dan biasanya lewat sini kalau dijemput juga. Megah ya stadionnya. Kalau dari jauh tuh kelihatan kayak UFO gitu,
kayak kapal luar angkasa yang besar. Atau mungkin imajinasi saya aja ya, terlalu sering nonton film-film kayak begituan, Star Trek. Lanjut, ini udah sampai Cisumdawu Twin Tunnel. Ini cuaca udah mulai gerimis, tapi mudah-mudahan tidak menjadi hujan lebat dan lancar sampai tujuan. Nah, makan siang kita ke Cirebon dulu. Jadi rencananya memang mau istirahat semalam di Cirebon, sekalian lihat-lihat kota Cirebon. Saya sih udah pernah ke Cirebon, walaupun cuman ke beberapa tempat aja sih. Nah, tentu makan siangnya tidak klop kalau tidak makan makanan yang khas kota Cirebon. Jadi kita pergi ke Empal Gentong Haji Apud. Saya terus terang nggak tahu yang enak yang mana, jadi lihat di Google aja lah. Dan ini tapi rame, banyak sekali pengunjungnya dan tempatnya juga luas. Ini ayah telu pesan empal gentong yang original, dan saya pesan empal asem yang nggak pakai santan. Jatuhnya jadi kayak sop sih, tapi asem gitu, asem-asem dikit. Selesai makan siang, kita mau menuju penginapan dulu, simpan barang. Nah, inilah sekilas suasana kota Cirebon di siang hari. Ini ada Masjid Agung. Sekilas sih kayak mirip-mirip lah sama Tegal ya. Mungkin Cirebon lebih ramai, tapi atmosfernya mungkin karena sama-sama pesisir ya, jadi mirip-mirip kalau menurut saya ya. Ini alun-alun kota Cirebon tuh sebelah kiri. Agak beda bentuknya dengan alun-alun di Tegal dan di Kudus. Cuman kayaknya di kunjungan kali ini kami nggak sempat pergi ke alun-alun. Nah, malamnya dalam rangka ngopi, kami cari-cari kafe yang kalau di Google itu ini kafe awalnya juga rumah jadul gitu. Nah, pas keluar dari penginapan itu hujan besar, dan begitu sampai sini memang tempat ini penuh sekali orang-orang yang mungkin terjebak hujan, jadi berlama-lama di sini. Jadi kita juga dapat kursinya ya yang sisa-sisa aja sih. Ini di sampingnya malah ada bocor gitu sebenarnya, tapi paling enggak kita bisa nyicipin kopinya, tehnya, dan makanannya. Nah, karena cuman makan cemilan-cemilan, ada yang masih lapar nih. Ayah telu pengen makan nasi, jadi kita cobain nasi jamblang Mangdul dekat lampu merah. Ini juga dapat dari Google, bukan rekomendasi dari teman-teman atau siapa pun. Tuh, Mangdulnya ada di dinding. Ini agak kaget sih pas kesini langsung dua. Saya juga bingung tadinya apa, saya pikir dua, rupanya nasi jamblang itu memang porsinya agak kecil ya, jadi dia dua, itu maksudnya mau 2 bungkus atau 1 bungkus gitu. Berhubung kami udah isi snack tadi, jadi ya makannya 1 aja cukup. Menu nasi jamblang tuh ya rata-rata hampir sama ya, ada
cumi hitam yang populernya sih. Ini nasi jamblang, ini nasi yang dibungkus daun jati. Di Kudus juga ada tuh nasi dibungkus daun jati. Dan biasanya dalamnya udah ada kering-keringan kayak orek tempe, mihun gitu. Ini juga tempatnya lumayan rame, jadi kayaknya nggak salah deh pilihan kami kesini. Ya, nasi jamblang itu sih nasi putih biasa ya, menurut saya. Keunikannya hanya karena dibungkus oleh daun jati, jadi ada aroma daun jatinya sedikit. Ini keesokan harinya, jadi waktu semalam kita ke kafe yang hujan-hujanan itu, kelihatan nih ada kopi tiam di seberangnya. Jadi paginya untuk sarapan kami ke kopi tiam itu. Emang hobi ke kopi tiam, dan namanya Fuyo kopi tiam. Saya nggak tahu apa hubungannya dia sama Uncle Roger, tapi namanya Fuyo. Ini juga luas ya kopi tiamnya, bersih, enak lah tempatnya. Dapurnya terbuka jadi kita bisa lihat. Sebenarnya bukan dapur sih ini tempat bikin minumannya ya. Kita bisa lihat dapurnya agak ke dalam tuh, ke sana yang ada kaca-kaca. Nah, ini pesanan saya adalah kuitiao siram. Tapi saya agak kaget dengan porsinya yang gede banget. Mudah-mudahan bisa saya habiskan. Tapi memang akhirnya habis sih. Ini paketannya anak saya beli paket roti kukus Nutella, dapat 1 minuman dan telur setengah mateng nih, 2 biji. Unik sih, rotinya dikukus gitu, kayak ditaruh di tempat kayak tempat dimsum gitu, Nutellanya di sampingnya. Dan mereka sangat generous ngasih Nutellanya juga. Ini kopinya Ayah Telu. Ini dia Nutella yang tadi. Sampai saking banyaknya Nutellanya sampai nggak habis itu. Anak saya padahal penggemar Nutella. Tapi menurut dia terlalu banyak untuk porsi roti yang segitu. Nah, ini gongnya nih. Ayah Telu pesan nasi lemak. Pokoknya kalau ke kopi tiam ada nasi lemak, pasti dia pesan nasi lemak. Dan ini memang top Marco top, enak banget. Saya sampai bungkus karena saya pengen makan juga. Kita lanjutkan perjalanan. Udah mulai hujan lagi, rintik-rintik. Nah, ini kita ngelewatin stasiun kereta api Cirebon. Dulu sama teman-teman ke Cirebon naik kereta, terus kami langsung makan empal gentong yang di seberang stasiun. Dan ini rupanya nih Mang Dharma, enak sih, cuman saya lupa kemarin. Habis ini apakah kita akan langsung pulang atau apakah akan mampir-mampir lagi? Ditunggu episode berikutnya ya. Sampai jumpa lagi.